Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, khususnya mengenai rahasia akhir zaman. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa dengan acara Menerima hari ini Tuhan. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu, meskipun ini merupakan renungan firman Tuhan yang singkat, tetapi kami akan belajar untuk mengerti apa yang menjadi rahasia kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan satu topik mengenai akhir zaman. Kali ini dengan topik sangkakala yang ketiga. Pembacaan Alkitab diambil dari Wahyu pasal yang ke-8, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, pengertian dari sangkakala ketiga sama seperti sangkakala kedua mempunyai arti peristiwa fisik dan juga peristiwa rohani. Menurut doktrin Pentakosta murni, Bapak Ibu saudara sekalian, sangkakala ketiga ini merupakan hukuman terhadap sungai dan mata air menurut arti peristiwa yang fisik, di mana dikatakan jatuh dari langit sebuah bintang yang besar yang nyalanya seperti obor yang bernama Absintus ini, dan bintang ini menimpa sepertiga sungai-sungai dan mata air yang ada di bumi, sehingga mencemari sumber air bersih dari manusia, karena air itu menjadi pahit dan tidak bisa diminum. Dan akibatnya dikatakan di sini banyak orang mati karena air itu, karena air yang sudah menjadi pahit itu yang sudah tercemar. Jadi dunia mengalami krisis air bersih karena mata air dan sumber-sumber air, baik sungai dan air bawah tanah, semuanya tercemar. Itu adalah arti peristiwa fisik daripada sangkakala ketiga, yaitu penghukuman terhadap sungai dan mata air. Tetapi sangkakala ketiga juga diyakini juga mempunyai arti sebagai peristiwa rohani. Karena kita tahu bahwa dalam Wahyu 1 ayat 20 bahwa pemimpin atau gembala jemaat itu dilambangkan sebagai bintang. Maka bintang Absintus yang terang seperti nyala obor itu gambaran dari seorang hamba Tuhan yang sebelumnya dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Karena kehebatan dan pelayanannya yang luar biasa itu digambarkan dengan terang cahaya obor yang besar, saudara. Ya, jadi itu dilambangkan sebagai antikristus yang jatuh. Jadi bintang Absintus yang jatuh itu dilambangkan sebagai antikristus yang jatuh. Nah, jadi kalau kita perhatikan saudara, bahwa hamba Tuhan yang sebelumnya yang luar biasa, yang dipakai Tuhan luar biasa itu kemudian menjadi jatuh, tidak lagi hidup kudus, jatuh dalam dosa dan berubah menjadi antikristus. Jadi saudara sekalian, sebelum jatuh sebetulnya antikristus adalah pelayan Tuhan yang diurapi dan dipakai secara luar biasa, yang melayani, memberitakan dan memuliakan nama Yesus. Tapi setelah ia jatuh, ia dicampakkan dari kedudukannya yang mulia itu dan berubah menjadi antikristus.
Kalau kita membaca juga di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua, di situ kalau Bapak Ibu baca ayat yang 18 sampai 19, dikatakan bahwa antikristus itu berasal dari antara kita. Jadi dari orang-orang yang percaya tapi kemudian menjadi jatuh. Jadi itu ada pengertian sangkakala yang ketiga ini sebagai peristiwa fisik, yaitu pencemaran air, pencemaran sungai, mata air, krisis air bersih sehingga air menjadi pahit, dan kemudian juga jatuhnya bintang Absintus melambangkan jatuhnya antikristus, seorang pelayan Tuhan yang diurapi pada mulanya, yang dipakai secara luar biasa tetapi murtad, kemudian jatuh dalam dosa, hidup tidak dalam kekudusan, dan akhirnya menjadi antikristus. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar apapun yang sudah kami dengar Tuhan bisa boleh memberikan kepada kami kewaspadaan untuk kami boleh berjaga-jaga dan mempersiapkan diri kami untuk mengamati peristiwa akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin.